Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Ini akan nanti mau bahas, karena ada yang minta itu tentang Bu Mimin disumpah Al-Quran. Wow, luar biasa. Jadi sebelum Aka masuk ke sana, sahabat-sahabat Aka, channel Aka ini channel analisa. Begitu juga akan mendapatkan berbagai pihak gitu, baik itu Saksi Danu, Yoris, Mimin, misalnya Yosep. Karena kan udah Aka bilang waktu zaman itu sih, ya cuman Aka kan nggak pamer aja lah, kan seperti itu. Cuma yang Aka dapat itu Aka analisa semua, nggak ambil pusing Aka. Beda kalau dengan konten kreator datang ke lapangan, berani nggak mereka itu keras sama saksi yang di wawancara mereka nggak berani lah. Bagaimana kalau keras? Nggak dapat apa namanya wawancara kan? Itu standar, itu alamiah aja lah kayak gitu kan. Itu pemahamannya gitu. Model banpol gitu gini kan udah gak bilang. Bagaimana kita mau membahas banpol kalau kita hanya mentah-mentah diterangkan sama konten kreator? Itulah perlu dianalisa konten kreator itu mau wawancara itu. Kita tanya juga sama orang, ya ada WA aja sama Aka kok. Di mana posisi dan sebagainya. Jadi kan nggak perlu ke lapangan, ngapain ke lapangan? Yang perlu pakai otak gitu. Benarkah kita ini memang mau membahas kasus Rajapati ini untuk keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amel itu saja gitu. Jadi buat sahabat-sahabat Aka ketawa gitu. Ini Aka buka aja, itu aja Kang Heri Susanto itu. Dia support Aka itu. Orang kami berapa adalah nelpon dia sama Aka. Ya nggak apa bang, sikat aja. Jadi dia membebaskan aja gitu. Mungkin dia tidak bisa sebebas Aka untuk menganalisa Danu. Mungkin ya. Gitu. Tapi dia ada support gitu. Aka nggak bohong. Tanya aja pernah nggak nelpon sama Aka. Jadi kalian pikirnya Aka ini analisa abal-abal. MBS itu si Wawan tuh, tanya itu siapa tuh saya. Nggak perlu Aka itu ke lapangan. Bahkan itu Anjas itu kalau nggak salah itu pernah itu saya WA itu tuh kasih tuh data sekolah itu. Apakah nggak perlu ke lapangan? Nggak perlu kan? Data itu datang gitu. Jadi sudahlah, kita bahas aja, buktikan kita ini bahwa kita ini memang membahas untuk keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Sebab jejak digital itu menyakitkan. Itu saja sahabat-sahabat Aka. Sahabat-sahabat Aka, mari kita masuk ke konteks tentang kasus Rajapati Subang ini, tentang saksi Mimin disumpah dengan kitab di atas kitab suci Al-Quran. Sebelum Aka menganalisa, terus terang Aka sangat menyayangkan. Sangat-sangat menyayangkan. Sebab kalau Aka melihat ada dua konteks di sana. Pertama, apakah itu sebelum wawancara itu sudah dipersiapkan atau spontanitas? Kedua, sahabat-sahabat Aka, di sana saksi Mimin itu jelas mengatakan kalau belum percaya, kan gitu, siap disumpah Al-Quran. Ini ada benang merahnya nanti gitu. Kalau kita lihat sahabat-sahabat Aka, Al-Quran itu sudah ada di sebelah Mbak Suci. Apakah memang tempat Al-Quran itu di sana gitu, kita pun nggak tahu. Ataukah memang sudah dipersiapkan? Itu konteksnya. Kan kita menganalisa harus pakai EQ kan. Nggak perlu turun ke lapangan juga, kita harus analisa seperti itu gitu. Kedua, kalaulah saksi ini mengatakan, dia mengatakan garis besarnya pernah disumpah Polres dan sebagainya, itu sah-sah saja. Karena itu sudah diatur Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang sumpah-sumpah. Kan begitu, baik itu pejabat dan sebagainya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing melalui Alkitab sucinya masing-masing. Jadi di sini konteksnya apa gitu? Apa konteksnya? Konteksnya adalah kalau belum yakin bersedia disumpah. Jadi konteks daripada Bu Mimin ini ingin meyakinkan ke publik. Kalau belum yakin bersedia disumpah, berarti seorang saksi ini bertanya saja sebenarnya kepada konten kreator gitu.
Kan seperti itu. Makanya Aka bilang tadi, apakah sebelum wawancara itu sudah dipersiapkan Al-Quran itu? Kan konteksnya seperti itu gitu. Kita nggak tahu gitu. Sekali lagi, supaya jangan gagal paham ya, apakah memang posisi Al-Quran itu di sebelahnya, mudah didapat, atau memang sudah dipersiapkan? Itu satu. Untuk meyakinkan ke publik, enggak, publik itu otaknya bermacam-macam gitu. Otaknya bermacam-macam gitu. Apakah sekarang dengan adanya sumpah Al-Quran itu publik ini percaya semua? Tidak. Apa kita ini sedang membahas kasus Rajapati Subang, pelakunya belum ditangkap. Itu konteksnya. Jadi bagi Aka lucu gitu, sama dengan apa air keramat dan sebagainya gitu. Ini kan bagi Aka, makanya Aka bilang sangat disayangkan gitu. Aka membahas Mimin itu nggak perlu pakai sumpah-sumpah, pakai analisa aja. Tuh lihat tuh video Aka kemarin. Karena pakai EQ, pakai otak dia cara menganalisanya gitu. Tidak membenci, kita kasih aja kronologis, tanggal kawin, kan gitu, kapan dia menjabatnya dan sebagainya. Ya cukup segitu aja gitu, nggak perlulah pakai sumpah-sumpah. Dengan analisa itu percaya silahkan, nggak silahkan, karena punya hak masing-masing gitu. Tapi dengan adanya sumpah Al-Quran ini sangat-sangat disayangkan Pak, bawa-bawa kitab suci Al-Quran gitu. Apakah boleh? Ya kan nggak ngelarang aja, silahkan aja gitu. Apakah mau bicara etika? Ya kita bingung juga kan. Jadi konteksnya sahabat-sahabat Aka, ya segitu aja gitu. Apakah dengan meyakinkan gitu, pakai Al-Quran itu semua orang percaya? Tidak kan? Terus apa manfaatnya? Nggak pakai Al-Quran, tidak pakai Al-Quran, sama saja. Saat ini masih tahap penyelidikan. Kan seperti itu. Ya nggak ada untungnya lah. Yang untungnya mungkin gitu ya. Ya konten kreatornya aja, penontonnya banyak. Kenapa? Sensasi kan? Aneh kan? Konten yang dibuat itu aneh. Pemahamannya seperti itu. Aka menganalisa ya analisa aja, udah seperti itu. Nggak ada manfaatnya bagi Aka itu. Bahkan mungkin malah menjadi bumerang kepada saksi itu gitu. Kan bumerang pada saksi itu ke depan. Ya nggak jauh contoh itu, Danu itu diwawancarai tentang Asep-Asep itu kan. Inilah sahabat-sahabat Aka, kalau dalam pandang analisa tentang Mimin disumpah, sangat disayangkan. Sungguh sangat disayangkan. Tetapi Aka juga memahami gitu. Karena ingin masyarakat itu paham bahwa dia tidak pelaku dan tidak tahu menahu, kan dilakukanlah dengan atas kitab suci Al-Quran gitu. Tetapi itu tidak meyakinkan gitu. Kenapa? Konteksnya pelakunya belum ditangkap gitu, nggak ada hasilnya gitu. Kan sama aja itu minum air keramat dan sebagainya. Jadi inilah yang saya bilang itu, pembahasan kasus Rajapati Subang ini tentunya harus dia pada konteks yang baik dan benar. Kan seperti itu. Kalau dia menghayal kan jadi bingung juga. Gak aja sahabat-sahabat Aka. Jadi sekali lagi Aka tidak membela siapapun. Ya kalau masalah Mimin disumpah ini Aka prihatin, dan tetapi sekali lagi mungkin itu untuk kepentingan dia, ya silahkan saja. Apakah para netizen semua percaya dengan itu? Ya tentunya tidak. Jadi dengan adanya sumpah Al-Quran dengan tidak sumpah Al-Quran sama saja sebenarnya. Karena pembahasan kasus Rajapati ini kan ya seperti itu, besok ini mutar-mutar ya kan, kayak komedi putar. Jadi sekali lagi ya inilah pendapat Aka. Ya mudah-mudahan bagi Aka sih ya kita lihat saja nanti peristiwa-peristiwa semua sudah tercatat jejak digital, baik itu konten kreator sahabat-sahabat Aka. Itu aja, sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata Aka yang salah. Salam sehat, salam kehidupan. Maaf bila ada kata-kata Aka yang salah.